Assalamualaikum sahabat semuanya. Kali ini saya akan mengisahkan seorang kakek yang masuk ke dalam sebuah minimarket dan disiram dengan air mineral botol oleh karyawan minimarket. Ternyata kakek itu bukanlah manusia. Semua orang terkejut yang bekerja di minimarket tersebut. Sebelum masuk ke ceritanya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar sholawat tersebut bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Senja mulai merayap di ufuk barat, mewarnai langit Surabaya dengan jingga dan ungu. Di tengah kesibukan sore, seorang kakek renta dengan tongkat kayu sederhana memasuki minimarket sejahtera. Langkahnya pelan, namun sorot matanya menyimpan ketenangan yang dalam. Ia mengenakan pakaian lusuh, tetapi tampak bersih dan rapi. Rina, seorang karyawan minimarket yang baru bertugas, langsung menaruh curiga. Gerak-gerik kakek itu diperhatikannya dengan saksama. Kakek itu berhenti di depan rak buah, tampak mengamati beberapa apel dengan kerutan di dahinya. Kemudian, ia beralih ke rak minuman, mengambil sebotol air mineral, dan berjalan menuju kasir. Saat kakek itu mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh dari saku celananya, Rina semakin yakin dengan prasangkanya. "Pak, maaf, tapi saya lihat Bapak tadi seperti menyembunyikan sesuatu di balik baju," tuduhnya dengan nada ketus. Kakek itu terdiam, menatap Rina dengan sorot mata yang lembut namun menusuk. "Nak, prasangka itu seringkali membutakan hati," jawabnya pelan. "Tidak, Pak. Saya lihat jelas." Rina bersikeras, suaranya meninggi hingga menarik perhatian karyawan lain dan beberapa pembeli. Beberapa pasang mata mulai menatap kakek itu dengan curiga. Merasa terpojok dan dipermalukan, kakek itu hanya menghela napas. Tiba-tiba, tanpa diduga, salah seorang karyawan lain, Indra, dengan cepat mengambil sebotol air mineral dingin dari lemari pendingin dan menyiramkannya ke tubuh kakek itu. "Ketahuan mencuri, malah pura-pura," serunya penuh emosi. Namun, keajaiban terjadi. Air yang menyentuh tubuh kakek itu tidak membasahi pakaiannya. Sebaliknya, air itu tampak menguap seketika, meninggalkan aroma bunga melati yang lembut memenuhi ruangan. Tubuh kakek itu perlahan memancarkan cahaya redup, dan wajahnya berubah menjadi lebih muda, lebih bercahaya. Rina, Indra, dan semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut bukan kepalang. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok di hadapan mereka bertransformasi. Tongkat kayu yang tadinya dipegang kakek itu kini berubah menjadi tongkat emas yang berkilauan. Kami mohon maaf, Kek," ucap Rina terbata-bata. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Indra hanya bisa menundukkan kepala. Rasa malu dan bersalah menghimpit dadanya. Sosok yang tadinya tampak seperti kakek itu tersenyum lembut. "Janganlah terburu-buru menghakimi. Apa yang tampak di mata belum tentu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kalian telah menyiramku dengan air, dan itu telah mengembalikan wujudku yang sebenarnya. Aku hanyalah seorang musafir yang singgah sebentar." Sebelum ada yang sempat bertanya lebih lanjut, sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan aroma melati yang semakin kuat dan keheningan yang menyelimuti minimarket. Uang lusuh yang tadi diberikan kakek itu berubah menjadi beberapa keping emas murni di atas meja kasir. Sejak hari itu, minimarket sejahtera menjadi lebih sepi dari pelanggan. Rina dan Indra dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Mereka belajar sebuah pelajaran berharga tentang bahaya prasangka dan pentingnya berhati-hati dalam menilai orang lain. Mereka menyadari bahwa kebaikan dan kebenaran seringkali tersembunyi di balik penampilan luar yang sederhana. Aroma melati sesekali tercium di sudut minimarket menjadi pengingat abadi akan pertemuan singkat dengan makhluk gaib yang mengajarkan mereka arti kebijaksanaan dan kerendahan hati. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian aneh di minimarket sejahtera Surabaya. Kehidupan Rina dan Indra tidak lagi sama. Bayang-bayang kakek misterius dan aroma melati yang tiba-tiba muncul masih sering menghantui pikiran mereka. Minimarket itu perlahan kembali ramai. Namun suasana canggung masih terasa setiap kali mereka berdua bertugas bersama. Rina menjadi lebih pendiam dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Ia belajar untuk tidak mudah menilai orang dari penampilannya. Indra pun demikian. Ia menjadi lebih sabar dan tidak impulsif.
Mereka berdua sering berbagi cerita tentang penyesalan mereka, berharap suatu saat bisa meminta maaf dengan tulus jika kakek itu kembali. Suatu malam, setelah minimarket tutup dan mereka sedang membersihkan toko, tiba-tiba aroma melati yang sangat kuat memenuhi ruangan. Jantung Rina dan Indra berdebar kencang. Mereka saling pandang dengan wajah penuh harap dan kecemasan. Di sudut rak makanan ringan, muncul cahaya redup yang semakin lama semakin terang. Sosok kakek misterius itu kembali. Wujudnya masih sama seperti terakhir kali mereka lihat. Namun auranya terasa lebih hangat dan bersahabat. Rina dan Indra memberanikan diri mendekat. Lutut mereka terasa lemas. "Kek, kami sangat menyesal atas perbuatan kami waktu itu," ucap Rina dengan suara bergetar. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Indra menimpali dengan nada penuh penyesalan. "Kami benar-benar bodoh dan gegabah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya." Kakek itu tersenyum lembut. Sorot matanya memancarkan kedamaian. "Nak, waktu telah mengajarkan kalian sebuah pelajaran yang berharga. Penyesalan adalah langkah awal menuju perbaikan diri. Aku kembali bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyampaikan sebuah pesan." Ia mengangkat tongkat emasnya, dan dari ujungnya keluar cahaya yang membentuk beberapa kepingan kecil seperti biji. Biji-biji ini adalah bibit kebaikan. Tanamlah di hati kalian dan sebarkan kepada orang lain. Jangan biarkan prasangka buruk tumbuh subur di dalam diri. Kakek itu melanjutkan, "Ingatlah, setiap orang membawa cerita dan potensi yang mungkin tidak terlihat oleh mata biasa. Belajarlah untuk melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata kepala." Kemudian, kakek itu menatap Rina dan Indra secara bergantian. "Kalian telah menyiramku dengan air. Sebuah tindakan yang didasari oleh ketidaktahuan. Namun, dari tindakan itu, kalian belajar tentang pentingnya kehati-hatian dan kerendahan hati. Jangan pernah lupakan pelajaran ini." Sebelum Rina dan Indra sempat mengatakan apapun, kakek itu kembali memudar. Cahaya dan aroma melati perlahan menghilang. Di tempat kakek itu berdiri, kini terdapat 2 buah biji berwarna keemasan yang berkilauan lembut. Rina dan Indra mengambil biji itu dengan hati-hati. Mereka merasa seperti mendapatkan sebuah amanah yang sangat berharga. Sejak saat itu, mereka benar-benar mengubah cara mereka berinteraksi dengan pelanggan dan sesama karyawan. Mereka berusaha untuk selalu bersikap ramah, sabar, dan tidak mudah berprasangka. Minimarket sejahtera kembali menjadi tempat yang nyaman dan ramah bagi semua orang. Rina dan Indra sering berbagi cerita tentang kakek misterius itu kepada karyawan baru, mengingatkan mereka tentang pentingnya melihat lebih dalam dari sekadar penampilan. Biji keemasan itu mereka simpan sebagai pengingat abadi akan pelajaran berharga yang mereka dapatkan dari pertemuan yang tak terlupakan dengan makhluk gaib di malam yang penuh keajaiban di Surabaya. Dan sesekali, di tengah kesibukan toko, aroma lembut bunga melati akan tercium, seolah menjadi sapaan halus dari sang musafir bijaksana. Tahun-tahun berlalu sejak kunjungan kedua kakek misterius itu. Rina dan Indra kini menjadi karyawan senior yang disegani di minimarket sejahtera. Mereka tidak hanya menjalankan tugas dengan baik, tetapi juga menjadi teladan bagi karyawan baru dalam hal keramahan dan kebijaksanaan. Biji keemasan yang mereka terima masih mereka simpan dengan baik, menjadi simbol perubahan dan pengingat akan pelajaran berharga yang mereka dapatkan. Minimarket sejahtera semakin dikenal sebagai tempat yang tidak hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki suasana yang hangat dan bersahabat. Rina dan Indra selalu menyambut setiap pelanggan dengan senyuman, tulus, dan berusaha membantu sebisa mungkin tanpa memandang status atau penampilan. Mereka telah menanam bibit kebaikan yang diajarkan oleh kakek misterius. Dan kini, bibit itu mulai berbuah dalam interaksi mereka sehari-hari. Suatu sore yang ramai, seorang ibu tua dengan pakaian sederhana dan tas belanja lusuh memasuki minimarket. Beberapa karyawan baru tampak kurang memperhatikan ibu itu. Namun Rina segera menghampirinya dengan ramah. "Selamat sore, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan lembut. Ibu tua itu tampak sedikit bingung mencari sesuatu. Rina dengan sabar membantunya menemukan barang yang dicari, bahkan menawarkannya untuk membawakan belanjaan ke kasir. Saat di kasir,
Indra menyapa ibu itu dengan hormat dan memberikan diskon khusus. Ibu tua itu sangat terharu dengan kebaikan Rina dan Indra. Sambil tersenyum tulus, ia berkata, "Terima kasih banyak, Nak. Kalian berdua sangat baik. Saya jadi teringat dengan seorang kakek yang pernah datang ke sini beberapa tahun lalu. Beliau juga sangat baik dan memberikan ketenangan." Rina dan Indra saling pandang. Jantung mereka berdebar sedikit lebih kencang. Apakah ibu ingat ciri-ciri kakek itu?" tanya Indra hati-hati. Ibu tua itu berpikir sejenak. Beliau tampak renta, membawa tongkat kayu sederhana, tapi sorot matanya sangat lembut. Dan anehnya, setiap kali beliau pergi, selalu ada aroma bunga melati yang tercium. Rina dan Indra terdiam sejenak, merasakan kehangatan menjalari hati mereka. Mereka yakin ibu tua ini pernah merasakan kehadiran kakek misterius itu. Tiba-tiba, aroma melati yang sangat lembut kembali memenuhi area kasir. Ibu tua itu tersenyum lebih lebar, seolah merasakan kehadiran yang sama. Rina dan Indra merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Mereka tahu, meskipun sosok kakek itu tidak terlihat, pengaruhnya masih terasa dalam setiap kebaikan yang mereka lakukan. Setelah ibu tua itu pergi, Rina dan Indra kembali merenung. Mereka menyadari bahwa menyebarkan kebaikan seperti menanam benih yang akan terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi orang lain. Bahkan, tanpa kita sadari, mereka tidak pernah tahu kapan atau bagaimana kakek misterius itu akan kembali. Tetapi mereka berjanji akan terus menjaga amanah yang telah diberikan, menanam dan menyebarkan kebaikan di setiap langkah kehidupan mereka, di minimarket sejahtera Surabaya dan dimanapun mereka berada. Aroma melati kini bukan lagi hanya sekadar pengingat, tetapi juga menjadi simbol harapan dan keberkahan dalam setiap interaksi mereka. Kisah tentang kakek misterius itu telah menjadi legenda kecil di minimarket tersebut. Sebuah cerita tentang bagaimana sebuah pertemuan singkat dapat mengubah hidup seseorang selamanya.